Pernahkah kamu merasa hidupmu stagnan? Usaha sudah keras tapi hasil belum juga datang. Mungkin masalahnya bukan pada impianmu, tapi pada kebiasaan harianmu. Hari sini ya, aku akan bagikan pelajaran paling berharga dari buku legendaris The 7 Habits of Highly Effective People. Bukan hanya teori, ini kebiasaan yang bisa mengubah hidupmu. 1. Be proactive. Jadilah pemilik hidupmu sendiri. Kebiasaan pertama adalah be proactive. Artinya kamu adalah pemilik hidupmu. Kamu bukan korban keadaan. Kamu bukan hasil dari masa lalumu. Kamu bukan produk dari orang tua yang keras atau lingkungan yang sulit. Kamu adalah hasil dari pilihanmu hari ini. Orang reaktif selalu menyalahkan. Aku gagal karena bosku. Aku tidak sukses karena ekonomi sulit. Tapi orang yang proaktif berkata, apa yang bisa kulakukan? Meski kondisinya tidak ideal, hidup tidak akan pernah sempurna. Tapi kamu bisa memilih untuk bertindak. Sekarang, 2. Begin with the end in mind. Hidup dengan arah. Kebiasaan kedua adalah begin with the end in mind. Banyak orang hidup seperti kapal tanpa tujuan. Terombang-ambing oleh ombak pekerjaan, tekanan, ekspektasi orang lain. Tapi coba renungkan ini. Ketika kamu meninggal, kamu ingin dikenang sebagai orang seperti apa? Itulah arah hidupmu. Orang sukses memulai dari visi. Mereka jelas dengan tujuan hidupnya. Karena ketika kamu tahu kemana kamu ingin pergi, kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan hari ini. 3. Put first things first. Prioritaskan yang terpenting. Kita semua punya 24 jam sehari. Tapi mengapa ada orang yang hidupnya produktif, sementara yang lain tetap di tempat? Rahasianya prioritas. Orang sukses tahu membedakan antara yang penting dan yang hanya mendesak. Mereka tidak tenggelam dalam hal-hal sepele. Mereka fokus pada hal yang benar-benar bernilai jangka panjang. Kesehatan, relasi, pengembangan diri. Jangan biarkan dunia yang sibuk membuatmu lupa akan hal terpenting dalam hidupmu. Fat, think win-win. Semua orang bisa menang. Dunia sering mengajarkan kita, kalau kamu menang, orang lain harus kalah. Tapi Covey berkata sebaliknya, think win-win. Dalam hidup ini, kamu bisa berhasil tanpa menjatuhkan orang lain. Dalam hubungan, bisnis, kerja tim, selalu cari solusi di mana semua pihak tumbuh. Karena saat kamu mengangkat orang lain, kamu sebenarnya sedang menaikkan dirimu sendiri. 5. Seek first to understand, then to be understood. Dengarkan dulu. Dunia ini penuh dengan orang yang ingin didengar, tapi sedikit yang mau mendengarkan. Tapi Covey mengajarkan, dengarkan dulu, baru bicara. Karena saat kamu benar-benar memahami orang lain, kamu menciptakan kepercayaan, kamu membangun jembatan, dan disitulah perubahan terjadi. Mendengarkan bukan berarti setuju, tapi itu menunjukkan, aku menghargaimu sebagai manusia. Nekem synergize, kolaborasi lebih hebat dari kompetisi. Sendirian kamu bisa cepat, tapi bersama kamu bisa jauh. Sinergi adalah kebiasaan ke-6, artinya gabungkan kekuatanmu dengan kekuatan orang lain. Orang sukses tidak merasa harus melakukan semua sendiri. Mereka tahu bagaimana bekerja sama. Mereka tahu bahwa perbedaan bukan ancaman, tapi kekuatan. Bayangkan harmoni dalam musik. Setiap instrumen berbeda, tapi saling melengkapi. Begitulah sinergi bekerja. Try to sharpen the saw. Perbarui diri secara teratur. Kamu tidak bisa terus menebang pohon dengan gergaji yang tumpul. Tapi sayangnya banyak dari kita terlalu sibuk bekerja sampai lupa mengasah diri. Orang efektif mengerti pentingnya istirahat, olahraga, membaca, merenung, berdoa. Karena saat kamu menjaga tubuh, pikiran, hati, dan jiwa, kamu siap menghadapi tantangan hidup. Gergaji tajam, hasil kerja pun maksimal. Kita akan membahas lebih lanjut tentang poin-poin sebagaimana di atas. 1. Be proactive. Jadilah pengendali, bukan korban. Kebanyakan orang menyalahkan keadaan, bos, cuaca, pasangan, bahkan masa lalu. Tapi orang sukses, mereka mengambil tanggung jawab penuh. Bukan reaktif, tapi proaktif. Hidup ini bukan soal apa yang terjadi padamu, tapi bagaimana kamu meresponsnya. Mulai hari ini, ubah satu kalimatmu. Dari aku nggak bisa menjadi apa yang bisa aku lakukan. 2. Begin with the end in mind. Hidup dengan tujuan jelas. Orang gagal hidup tanpa arah, tapi orang sukses selalu mulai dengan gambaran akhir. Mereka tahu kemana mereka ingin pergi, punya visi, punya arah. Kalau kamu meninggal hari ini, kamu ingin dikenal sebagai orang seperti apa? Tulis jawabannya. Itu tujuan hidupmu.
3. Put first things first. Prioritaskan yang terpenting. Kamu sibuk. Semua orang juga sibuk. Tapi bedanya, orang efektif tahu membedakan antara yang penting dan yang mendesak. Mereka bilang tidak pada distraksi. Fokus pada misi. Setiap pagi tanyakan ini. Apa satu hal yang jika kulakukan hari ini akan membuat hidupku lebih baik ke depannya? 4. Think win-win, sukses tanpa menjatuhkan orang lain. Kita hidup dalam dunia kompetitif. Tapi Covey mengajarkan, kamu bisa menang tanpa membuat orang lain kalah. Dunia ini cukup luas untuk semua orang sukses. Asal kamu main dengan hati, bukan ego. Bukan aku menang, kamu kalah. Tapi kita menang bersama. 5. Seek first to understand, then to be understood. Berapa kali kita gagal berkomunikasi hanya karena sibuk ingin didengar, bukan mendengar. Orang sukses itu pendengar yang hebat. Mereka memahami dulu baru menjelaskan. Kadang orang cuma butuh didengarkan. Dan dari situlah solusi sering lahir. Trust dan synergize. Kerjasama lebih kuat dari solo. Kalau kamu mau cepat, jalan sendiri. Tapi kalau kamu mau jauh, jalan bareng. Orang efektif tahu 1+1 bisa jadi 3. Kalau kerjasama dilakukan dengan saling menghargai perbedaan. Lihat hutan. Pohon berbeda-beda, tapi hidup saling menguatkan. Begitu juga manusia. 7. Sharpen the saw. Kamu tidak bisa terus-terusan bekerja tanpa mengasah diri. Orang sukses tahu kapan istirahat, belajar, merenung. Mereka mengisi ulang tenaga fisik, mental, emosional, dan spiritual mereka. Mesin pun perlu diservis, apalagi manusia. Kebiasaan adalah keputusan kecil yang kamu ulangi setiap hari. Tapi dampaknya bisa mengubah takdir. Dari 7 kebiasaan ini, mana yang paling kamu butuhkan sekarang? Tulis di komentar dan bagikan video ini untuk orang yang kamu sayangi. Karena mungkin ini bisa menyelamatkan hidup mereka. Jangan tunggu motivasi, bertindaklah dan motivasi akan menyusul. Mungkin kamu bertanya, kalau memang kebiasaan ini begitu hebat, kenapa enggak semua orang menggunakannya? Jawabannya sederhana. Karena kebiasaan hebat tidak instan. Mereka butuh kesadaran, komitmen, dan latihan terus-menerus. Sama seperti otot di gym. Semakin dilatih, semakin kuat. Tapi kalau kamu berhenti, dia akan lemah lagi. Jadi ini bukan tentang motivasi sesaat, tapi tentang disiplin jangka panjang. Ada kisah nyata dari Viktor Frankl. Dia kehilangan keluarga, rumah, dan harga dirinya. Tapi di tengah penderitaan dia berkata, segala sesuatu bisa diambil dari manusia. Kecuali satu, kebebasan memilih sikap kita terhadap keadaan. Itu adalah proaktif. Kamu mungkin tidak bisa mengubah apa yang terjadi padamu. Tapi kamu selalu bisa memilih cara kamu meresponsnya. Tanyakan pada dirimu hari ini, apakah aku hidup sebagai korban? Atau sebagai pengendali hidupku sendiri? Begin with the end in mind. Apa yang ingin mereka katakan tentangmu? Orang yang bijak, pekerja keras, ayah atau ibu yang penuh cinta? Dari jawaban itu, kamu bisa tahu apa arti sukses sejati dalam hidupmu. Dan dari situ, kamu bisa mulai hidup dengan arah yang lebih jelas. Covey membagi kegiatan kita dalam 4 kuadran. Penting dan mendesak. Penting tapi tidak mendesak. Tidak penting tapi mendesak. Tidak penting dan tidak mendesak. Orang biasa hidup di kuadran 3 dan 4. Tapi orang efektif hidup di kuadran 2. Penting tapi tidak mendesak. Seperti apa? Olahraga, belajar, membangun relasi, merenung. Hal-hal ini tidak menekanmu hari ini. Tapi kalau kamu abaikan, kamu akan menyesal di masa depan. Setiap pagi, tulis 3 hal yang benar-benar penting hari itu. Lalu kerjakan yang pertama sebelum kamu membuka media sosial. Think win-win di dunia nyata. Dunia hari ini penuh persaingan. Tapi kalau kamu cermati, kolaborasi jauh lebih kuat dari kompetisi. Lihat perusahaan besar dan startup besar. Dari competing lalu berkolaborasi. Think win-win adalah soal mentalitas kelimpahan. Orang gagal berpikir, kalau orang lain sukses aku kalah. Tapi orang sukses percaya, kalau aku membantu orang lain menang, aku juga akan menang. Semesta mendukung orang yang tidak pelit, membantu orang lain. Kekuatan mendengarkan dalam hubungan. Salah satu penyebab utama konflik dalam hubungan adalah kita tidak saling mendengarkan. Covey berkata, mendengarkan adalah bentuk tertinggi dari penghormatan. Coba mulai hari ini. Saat pasanganmu bicara, dengarkan dengan utuh, tanpa buru-buru memberi solusi. Kadang,
Mereka cuma ingin didengar, bukan diceramahi. Begitu juga dengan anak, sahabat, rekan kerja. Jadi sebelum kamu berkata mau, kamu salah, coba tanyakan dulu. Boleh aku mendengar dulu pandanganmu sampai selesai? Sinergi dalam tim dan komunitas. Pernahkah kamu berada dalam tim yang begitu harmonis, di mana ide mengalir, kerja jadi ringan, dan hasilnya luar biasa? Itulah sinergi. Tapi sinergi tidak lahir dari kesamaan, justru dari perbedaan yang saling menghargai. Perbedaan bukan masalah, itu peluang. Orang visual bisa bekerja sama dengan orang analitis. Si pemikir bisa berkolaborasi dengan si pelaku. Dunia tidak butuh orang seragam. Dunia butuh orang yang bisa menghargai keunikan satu sama lain. Sharpen the saw, self-care bukan kemewahan. Di era hustle culture, banyak orang bangga dengan kurang tidur. Tapi faktanya, orang sukses menjaga dirinya dengan baik. Mereka tahu, istirahat bukan malas, tidur bukan kelemahan, me time bukan egois. Covey menyebut ini sharpen the saw, mengasah kembali gergaji kehidupan, karena kamu tidak bisa memberi apa-apa ke dunia jika kamu sendiri hancur di dalam. Hidup bukan tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling tepat arah. 7 kebiasaan ini adalah kompas, tapi kamulah yang harus berjalan. Hari ini, bukan hanya sekadar menonton video, tapi momen untuk berkata, aku siap berubah. Mulai sekarang, tulis di komentar. Saya mulai dengan kebiasaan nomor. Dan ingat, masa depanmu dimulai dari kebiasaan kecil hari ini. Untuk mendapatkan video lainnya pembakar semangat kamu, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih.